Pak Gup, masyarakat di Bengkulu kok banyak pekau, banyaknya nih ngopek Pak Gup. Ngopek ngapo? Keceknya Pak Gup nak gadaikan Bengkulu Pak Gup. Pionier lah Bapak. Jadi, itu pasti soal pinjaman ya. Di tahun pertama kepemimpinan Ilmihan sudah menggelontorkan kurang lebih anggaran 600 miliar untuk perbaikan jalan. Kenapa yang terbesar perbaikan jalan? Karena itulah yang dimau rakyat ketika kami dulu berkeliling dari satu kecamatan dan satu desa ke tempat yang lain. Jadi masyarakat itu yang pertama terbesar menginginkan adanya perbaikan jalan, itu ternyata nggak cukup. Masih banyak lagi jalan-jalan provinsi yang hancur, yang perlu perbaikan, begitu pun jembatan. Sehingga kemudian banyak yang merasa gubernur, wakil gubernur nggak adil. Kenapa Benteng dapat 180 miliar sedangkan yang lain tidak? Dan kita ini anggaran kita terbatas. Maka ada pemikiran bagaimana agar kemudian tahun depan semuanya bisa dapat. Maka solusi tercepat itu minjam. Ya, minjam itu pun tidak salah. Artinya itu benar asalkan kita mampu bayar. Masalahnya adalah kalau orang tidak minjam, tidak balik, ini yang masalah. Ya, dan pinjaman ini bukan satu hal yang aneh, yang pinjaman ini satu hal yang dibenarkan melalui prosedur ya anggaran pemerintah. Tujuannya apa? Untuk pemerataan pembangunan, ya agar kemudian perbaikan jalan dan jembatan itu bisa selesai dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Tetapi apakah itu final? Tidak juga. Ya, pemerintah provinsi hari ini tidak akan buat kebijakan diam-diam. Sebelum itu diambil jadi sebuah kebijakan, pemerintah provinsi saya minta untuk kemudian minta pendapat masyarakat. Karena sesungguhnya pemilik APBD, pemilik provinsi itu bukan Helmi Hasan dan Mian, bukan, tapi seluruh masyarakat provinsi Bengkulu. Apapun suku, agama, dan pilihan partai politiknya, dialah pemilik sah. Maka sebelum kebijakan ini berjalan, pemerintah provinsi mencoba untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan seluruh masyarakat boleh memberikan pertimbangan dan masukan. Kalau pada akhirnya ternyata sebagian besar nggak setuju, ya nggak masalah, kita nggak usah minjam. Tetapi kita paham bahwasanya pembangunan nggak bisa labim, nggak bisa setahun selesai. Kita tentu akan memilih mana yang lebih prioritas, mana yang kemudian di tahun-tahun akhir. Kembali lagi kepada masyarakat, karena memang pemerintah provinsi ini ada, itu karena masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan, kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi hari ini dan ke depan, itu akan selalu melibatkan pandangan dan pendapat masyarakat. Tidak boleh diam-diam, gelap-gelapan, harus terang benderang.